Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih perkenankan kita bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, di mana di bulan ini Allah berikan semua kebaikan buat kita. Setiap amal baik Allah berikan berlipat ganda pahalanya. Dan juga bulan suci Ramadan ini juga disebut dengan bulannya Al-Quran, di mana Al-Quran diturun kepada bulan ini. Kemudian salam serta salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan dunia hingga akhir zaman. Semoga kita ini pada sampai kelak yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai mau'idah hasanah atau nasihat agama, yaitu dengan tema 3 orang yang terhalang kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ajrah mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW menaiki mimbar, ketika menaiki tangga pertama dari mimbar, Rasulullah mengucapkan amin. Lalu ketika itu beliau menaiki tangga kedua dan mengucapkan amin. Lalu naik ke tangga yang ketiga, Rasulullah mengucapkan kalimat amin. Para sahabat ketika Rasulullah turun dari mimbar bertanya, ada apa gerangan jika Rasulullah mengucap kalimat amin? Lalu Rasulullah SAW membalas atau menjawabnya, wahai para sahabat, ketika aku sedang menaiki mimbar, malaikat Jibril berkata dan berdoa kepadaku, apabila datangnya bulan suci Ramadan ini, orang bertemu akan dilaknat orang apabila ketemu bulan suci Ramadan ini dan tidak diberikan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak mendapat ampunan. Lalu aku ucapkan amin. Lalu yang ketika aku naik tangga kedua, malaikat Jibril berkata, akan dilaknat seorang apabila ucapkan dengan namamu lalu dia tidak membalas dengan ucapan salawat, maka akan dilaknat orang tersebut. Maka aku ucapkan kalimat amin. Dan ketika aku menaikkan tangga ketiga, lalu malaikat Jibril berkata, akan dilaknat seorang apabila dia bertemu dengan salah seorang dari kedua orang tuanya yang masih hidup, lalu dia tidak mendapatkan atau mengakibatkan dia masuk surga, maka dia akan dilaknat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dari riwayat hadis ini memberikan suatu keterangan buat kita, memberikan hikmah bahwasanya ketika kita yang namanya bertemu dengan bulan suci Ramadan, memberikan kita suatu, yaitu hikmah atau pelajaran. Jangan sampai di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan ini, kita sia-siakan dengan untuk berbuat amal yang berlipat atau menyimpang daripada perintah Allah ataupun dari ajaran Rasulullah SAW. Kita tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya sehingga kita tidak mendapat ampun dari Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan dilaknat oleh Allah. Artinya, jika orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya orang itu akan masuk neraka. Dan yang kedua, dari hadis ini memberitahu kepada kita bahwa apabila dalam suatu majlis, apabila diucapkan dengan kalimatnya atau kata Nabi Muhammad SAW, namamu, lalu diucapkan dengan berulang-ulang, lalu dia tidak membalaskan dengan salawat, maka dia akan dilaknat. Oleh karena itu, setiap ketika kita hadir di majlis ilmu apapun itu,
kita diucapkan namamu Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita untuk membaca dan bersalawat. Dan yang ketiga, yaitu hikmahnya, bahwasanya ketika kita ketemu dengan orang tua kita yang masih hidup, apabila kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang baik ini, kita beramal soleh, kita memperhatikan hak-hak orang tua kita, na'udzubillah, apabila tidak menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Artinya, dari cerita dari riwayat hadis ini, kita dapat mengambil pelajaran, jangan sampai kita termasuk dari golongan ketiga orang ini yang tidak mendapat kebaikan selama bulan suci Ramadan. Yaitu yang pertama, ketika masuk bulan suci Ramadan, hendaknya kita memperoleh yaitu maghfirah, ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ketika disebutkan nama Muhammad atau Nabi baginda Rasulullah SAW, hendaklah kita membalas dengan bersalawat, karena dikatakan apabila kita bersalawat satu kali, maka akan diberi balasan 10 kali. Dan yang ketiga, apabila kita masih berjumpa dengan orang tua kita, hendaknya kita memanfaati yaitu beramal soleh, sehingga mengakibat kita dengan amal soleh kita dan bakti kita kepada orang tua menyebabkan kita bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang kami sampaikan ini, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan suatu motivasi, hikmah buat kita semua, kita termasuk orang-orang yang beruntung, sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan dunia ini, mau kehidupan dunia selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Hanya berkalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.